Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 1 saya. 1. Penjelasan dari tabel rekam medik yang saya pahami sebagai berikut. Entitas pasien, tentang identitas pasien yang akan diperiksa rawat jalan. Di sini terdapat atribut seperti kode pasien, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, dan status. Primary key di sini adalah kode pasien. Entitas admin, tentang cara utama untuk mendaftar. Terdapat atribut seperti nama admin, kode atau kata sandi. Primary key di sini adalah kata sandi. Entitas dokter, tentang identitas yang meriksa pasien rawat jalan. Terdapat atribut seperti kode dokter, nama dokter, spesialis, telepon, alamat. Di sini primary key-nya adalah kode dokter. Entitas kunjungan, tentang cara meriksa secara rutin pasien rawat jalan. Terdapat atribut seperti keluhan, berat badan, umur, kode pasien, tanggal, kode kunjungan. Di sini primary key-nya adalah kode pasien. Entitas diagnosa, tentang diagnosa penyakit dari dokter yang meriksa pasien rawat jalan. Terdapat atribut seperti kode diagnosa, nomor kunjungan, tekanan darah, tanggal diagnosa, biaya terapi, dan rujukan. Primary key di sini adalah kode diagnosa. Cara membaca diagram rekam medik yang saya pahami, menurut saya membaca diagramnya seperti berikut. Pasien merelasikan hubungan untuk melakukan kunjungan yang harus memiliki atribut seperti kode pasien, berat badan, umur, keluhan, tanggal, dan kunjungan. Pasien sebelumnya mendaftarkan dirinya harus memiliki atribut yang akan dihubungkan dengan kode pasien, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, status, dan alamat. Lalu pasien merelasikan dengan mendaftar. Untuk pendaftaran ini melalui entitas admin, memiliki atribut yang akan dihubungkan dengan kata sandi, nama admin. Lalu admin merelasikan mengelola data pendaftaran tersebut, dan admin merelasikan hubungan pengolahan kunjungan pasien tadi. Lalu memberikan entitas dokter harus memiliki hubungan dengan atribut seperti kode dokter, nama dokter, spesialis, telepon, alamat. Lalu dokter melakukan relasi diagnosa penyakit pasien tersebut yang harus memiliki hubungan atribut seperti kode diagnosa, nomor kunjungan, tekanan darah, tanggal diagnosa, biaya terapi, dan rujuk. 2. Penjelasan dari tabel penjualan yang saya pahami sebagai berikut. Tabel produksi dengan tabel order memiliki relasi seperti produksi dapat dijual lebih dari 1 kali. Kemungkinan itu di dalam tabel produk sebagai primary key dan order details sebagai foreign key. Tabel customer dengan tabel order memiliki relasi seperti setiap customer dapat melakukan transaksi penjualan barang lebih dari 1 kali. Di dalam tabel customer sebagai primary key dan order sebagai foreign key. Tabel supplier dengan tabel produk memiliki relasi setiap supplier dapat memiliki lebih dari 1 produk, dan di dalam tabel supplier sebagai primary key dan produk sebagai foreign key. Tabel employers dengan tabel order memiliki relasi setiap employer dapat melakukan lebih dari 1 kali order. Tabel employer sebagai primary key dan tabel order sebagai foreign key. Tabel order dengan tabel order details memiliki relasi setiap transaksi pemesanan barang dapat memiliki lebih dari 1 kali details transaksi. Tabel order sebagai primary key dan tabel order details sebagai foreign key. Nah, di sini kan ada 2 atribut golongan, yaitu entitas dan atribut. Entitasnya ada customer, produk, employers, order details, supplier.
Kita langsung saja melanjutkan dengan cara membaca diagram penjualan yang saya pahami. Menurut saya membaca diagramnya seperti berikut. Customer memiliki atribut yang akan dihubungkan dengan company name, phone address, lalu customer menghubungkan dirinya ke order untuk memesan suatu barang. Order memiliki entitas employers yang akan dihubungkan dengan atribut full name, birthday, address, dan order juga memiliki atribut order. Lalu order menghubungkan dirinya ke entitas produk. Lalu produk memiliki penghubungan atribut product name. Kemudian produk yang menghubungkan entitas order details. Order details memiliki hubungan dengan atribut produk name, unique path, dan quality. Produk juga menghubungkan dirinya dengan entitas supplier. Supplier memiliki atribut penghubung company name dan phone address. Baiklah, inilah tugas 1 dari saya. Saya akan melanjutkan tugas 2. Pada slide ketiga yang dapat saya simpulkan adalah seperti berikut. Nah, di sini kan ada 2 tabel yang saya simpulkan, yaitu tabel mahasiswa dan tabel prodi yang dapat dihubungkan menjadi satu. Menurut saya tabel tersebut tetap saya beri nama tabel mahasiswa karena dari tabel pengamatan yang saya lihat tabel tersebut memiliki kunci unik atau primary key, yaitu ID mahasiswa di bagian tabel mahasiswa. Jika kita coba di SQL Server, cara penghubungannya seperti berikut. Nah, di sini kan ada contohnya seperti itu kurang lebih. Pada slide kelima yang dapat saya simpulkan adalah seperti berikut. Atribut yaitu nama yang tercantum pada kolom di dalam relasi atribut. Atribut dapat muncul sembarangan. Urutan di mana relasi masih yang sama, bagaimana urutan kemunculan atribut-atribut di dalamnya. Menurut saya kombinasi atribut yaitu sekumpulan kunci rasional yang terdiri dari superkey, kumpulan atribut yang dapat mengidentifikasikan satu tupel di relasi secara unik, contohnya nama dan NIM, nama dan alamat. Kandidat key, satu rangkaian yang mempunyai nilai unik untuk membedakan atau mengidentifikasikan nilai kombinasi yang unik di antara semua kejadian yang spesifik dari entitas, contohnya nomor induk pegawai dan alamat. Primary key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tupel secara unik pada suatu relasi dan tidak boleh ada nilai yang nol, contohnya kota, nama, nomor KTP. Alternate key, kandidat key yang tidak terpilih sebagai primary key. Foreign key, himpunan atribut pada suatu relasi di mana himpunan atribut itu bukan kunci relasi pada relasi tersebut. Pada slide 9 yang dapat saya pahami dari gambar tersebut adalah bagaimana cara mengelola data penjualan atau produksi. 1. Petugas penggajian membutuhkan akses data staf dan dengan cara mengambil data staf lalu dikelola melalui proses pemanggilan database query yang menggunakan DBMS. 2. Penasehat layanan pelanggan membutuhkan akses ke akun pelanggan dengan cara mengelola atau memanggil query melalui DBMS lalu mengirimnya ke basis data pusat atau central database. 3. Manajer penjualan membutuhkan akses ke basis data stock level dengan cara memanggil data query menggunakan DBMS.
Dan pada slide 30 dari relationship di mana ID mahasiswa jadi foreign key. Nah, di sini kan saya membuat gambar. Di sini ada tabel mahasiswa dan tabel prodi. Relation name foreign key mahasiswa prodi. Primary key tabel prodi, ID prodi. Foreign key tabel mahasiswa prodi, dan hasilnya dapat dilihat bagian tabel dan kolom spesifik kurang lebih contohnya seperti gambar di atas. Pada slide 31, kapan kita dapat menggunakan composite key? Menurut saya, dari pengertian composite key dapat digunakan jika tidak ada lagi nilai 0 atau kosong. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tugas 3 saya. Inilah gambaran dari tugas 3 saya. Temukan CRD dari relationship. Jenis-jenis relationship. Mahasiswa mengontrak kelas, yaitu relationship adalah one-to-one relationship. Kelas kontrak mahasiswa, one-to-many atau many-to-one relationship. Kelas mempelajari mata kuliah, yaitu hubungannya one-to-one relationship. Mata kuliah dipelajarin kelas memiliki many-to relationship. Lalu di sini ada kelas diampu dosen dengan hubungan one-to-one relationship. Dosen mengampu kelas, hubungannya adalah one-to-many atau many-to-one relationship. Soal kedua, temukan participation constraint dari relationship. Nah, di sini hubungan mahasiswa mengontrak kelas, yaitu total participation. Kelas kontrak mahasiswa, hubungannya partial participation. Kelas mempelajari mata kuliah, many-to-one. Mata kuliah terhubung dari pelajaran kelas, yaitu partial participation. Kelas diampu dosen, total participation. Dosen mengampu kelas, partial participation. Atribut, entitas, dan relationship lain. Contoh atribut di sini saya memakai atribut entitas mahasiswa. Entitas mahasiswa memiliki atribut antara lain nama depan, nama belakang, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Relationship, hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity. Contohnya relationship saya adalah mahasiswa menghubungkan ke mata kuliah. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Hubungannya adalah one-to-one. IRD dari perpustakaan. Di sini ada relasi memiliki dan memiliki atribut seperti berikut. ID pinjam, ID buku, denda, tanggal pengembalian, status buku. Dan di sini melakukan yang merelasikan pas. Di sini ada hubungan yang dilakukan oleh relasi, yaitu memiliki atribut seperti password, email, alamat, nomor telepon, ID anggota, dan nama. Setelah itu ada entity peminjaman, yang di dalamnya ada atribut ID peminjaman, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan jumlah buku. Setelah itu ada entity buku, yang di dalamnya ada atribut ID buku, pengarang, tahun terbit,
penerbitan, dan judul buku. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang tugas 4 saya. Dalam penugasan 4 ini, saya menggunakan aplikasi Access 2013 sebagai pendukung pembelajaran tugas 4. Di sini sebagai contoh soal, saya menggunakan database pemesanan online. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tabel. Di sini saya memiliki tabel admin, tabel deskripsi pemesanan, tabel konsumen, dan tabel pemesanan, lalu tabel produk. Di dalam tabel admin terdapat username, password, dan nama. Di dalam tabel deskripsi pemesanan ada ID pemesanan, ID produk, jumlah beli, dan jumlah harga. Di tabel konsumen ada ID konsumen, nama konsumen, alamat, telepon, dan email. Di dalam tabel pemesanan ada ID pemesanan, ID konsumen, total biaya, status, dan tanggal. Di dalam tabel produk ada ID produk, nama produk, harga produk, deskripsi produk. Baiklah, demikianlah penjelasan dari tabel. Sekarang kita akan memasuki penjelasan dari relationship. Jika kita ingin memesan sesuatu secara online, pertama-tama kita akan mengunjungi tabel admin. Di sini tabel adminnya terdapat username, password, dan nama. Lalu kita sebagai tabel konsumen, kita harus memiliki ID konsumen. Di sini ID konsumen ya sebagai primary key yang akan kita relasikan ke tabel pemesanan, yang di dalam tabelnya juga harus ada ID konsumen. Lalu kita lanjutkan dengan pemesanan secara online dengan menggunakan tabel pemesanan yang harus kita relasikan ID pemesanan dengan tabel deskripsi pemesanan yang di dalamnya juga ada ID pemesanan. Setelah itu kita akan mengunjungi tabel produk. Di tabel tersebut harus memiliki ID produk dan akan direlasikan ke tabel deskripsi pemesanan tadi, dan dalam tabel deskripsi pemesanan juga harus ada ID produk. Setelah selesai, kita kembali lagi ke tabel admin. Itulah penjelasan dari tugas 4 saya tentang database pemesanan online dari tabel-tabel dan relationship yang merelasikan. Ini adalah relationship yang saya buat. Itulah penjelasan dari tugas 1 hingga tugas 4 saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan hasil dari tugas MIT yang saya buat. Di sini saya menggunakan aplikasi Access 2013. Dari soal ganjil saya membuat database sewa kaset. Pertama-tama saya menjelaskan tentang tabel-tabel yang saya buat, yaitu tabel kaset, tabel kembali, tabel login, tabel pelanggan, tabel peminjaman, tabel pesanan, dan tabel petugas. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari tabel tersebut. Pertama, tabel kaset.
tabel kaset terdapat kode kaset, jenis film. Kedua, tabel kembali. Tabel kembali terdapat kode kembali, ID pelanggan, kode kaset, tanggal peminjaman, sisa. Ketiga, tabel login yang terdapat di dalamnya username, ID pelanggan, password, dan hak akses. Selanjutnya ada tabel pelanggan. Di dalam tabel pelanggan ada ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon. Lalu ada tabel peminjaman. Di dalam tabel peminjaman tersebut ada kode peminjaman, ID pelanggan, tanggal peminjaman, kaset, kode kaset, ID petugas, uang muka, dan keterangan. Lalu ada tabel pemesanan. Di dalamnya ada ID pemesanan, kode kaset, judul, ID pelanggan. Dan terakhir di sini ada tabel petugas. Di dalam tabel petugas tersebut ada ID petugas, nama, alamat, dan nomor telepon. Dari ketujuh tabel ini saya akan membuat relationship dari tabel-tabel tersebut. Inilah gambaran dari tabel-tabel tersebut jika sudah menjadi relationship. Jika kita ingin menyewa kaset, yang kita lakukan pertama adalah kita sebagai pelanggan, kita harus memiliki tabel pelanggan yang dimana tabel tersebut memiliki ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon. Di tabel pelanggan tersebut harus memiliki ID pelanggan yang akan direlasikan dengan tabel login, yaitu merelasikan dengan username. Lalu kita juga harus merelasikan ke tabel login yang berisi ID pelanggan. Lalu kita melakukan pemesanan kaset menggunakan tabel pelanggan yang kita relasikan ke tabel pemesanan, di mana dalam tabel pelanggan harus memiliki ID pelanggan supaya kita mudah dalam peminjaman kaset. Lalu kita mengambil kaset yang kita ingin pinjam atau sewa dengan menggunakan tabel kaset yang di dalamnya akan ada kode kaset, jenis kaset, dan jenis film. Lalu tabel pemesanan merelasikan dirinya ke tabel kaset menggunakan kode kaset. Setelah itu pelanggan melakukan peminjaman. Dalam tabel peminjaman tersebut kita sebagai pelanggan harus merelasikan ke kode peminjaman dan ID pelanggan. Jika peminjaman telah selesai, kita akan melakukan pendataan melalui tabel petugas, di mana tabel petugas memiliki ID petugas yang akan direlasikan ke tabel peminjaman yang di dalamnya juga ada ID petugas. Setelah itu kita akan mengembalikan kaset yang kita pinjam dengan menggunakan ID pelanggan sebagai relasi utama ke tabel kembali. Setelah itu pengembalian kaset menggunakan kode kaset sebagai bukti pengembalian dari tabel kaset yang direlasikan ke tabel kembali. Nah, di sini saya akan menjelaskan penghubungannya. Jika kita kan adalah tabel pelanggan nih, kita ingin memesan atau meminjam penyewaan kaset. Kita sebagai pelanggan harus memiliki ID pelanggan, lalu kita melalui login. Setelah login, kita ID pelanggan harus terhubung dengan ID pelanggan di tabel login tersebut.
Ini adalah gambaran relationship dari database sewa kaset. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.